Eh, apakah suara Anda terdengar, Ikhwan? Saat terdengar dari sini terdengar. Eh, kecil suaranya. Nah, Jelas Ustadz. Oh, jelas nih. Ya, inilah dari kalau dari tempat yang lain. Afwan. Syafi'i sepertinya jaringan antum yang putus-putus. Atau bagaimana? Suara Anda lancar ya? Jamil. Alhamdulillah lancar Ustadz. Ya, Oh nggih. ya. Eh, Nggih, lancar Suara nih. Ana gimana Ustaz? Terputus. Nggih, terputus-putus. Tapi ya sedikit lancar di akhir-akhir. Oh, apa apa Ana apa? Dekat teras saja Ustaz pindah. Aja, monggo. Ini Ana di ruang tengah mungkin mungkin pindah. Nggih, tapi suara Anda jelas kan? Nggih, Syafi'i. Jelas. Jelas. Nggih, baik. Ya, baik ikhwah, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma amma ba'd. Insyaallah kita mulai dari Nahwu Dasar level 3 di Ma'had Umar bin Khattab ini merujuk pada kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi yang ditulis oleh beliau Al-Ustaz Ajeng Zakaria rahimahullah taala. Insyaallah selama 15 pertemuan nanti kelas ini akan dibersamai oleh Ana. Di sebelumnya perkenalkan, nama Ana Yogi Feriawan, ya, biasa dipanggil Yogi. Ana mengajar di MUPK sudah sejak 2021 ya, kurang lebih. Ya, sudah 3 atau 4 tahun berjalan ini. Eh, kesibukan Ana saat ini masih belajar, dan ya sembari mengajar di Ma'had Umar ini. Ana asalnya dari Ngawi Jawa Timur. Terus sekarang domisili masih di Jogja ya, karena ada keperluan untuk belajar. Untuk pertemuan pertama ini ya kita insya Allah apa singkat perkenalan singkat dulu, kita ta'aruf. eh kita perkenalan singkat, sebutkan nama lengkap ya, nama panggilan, mungkin kesibukan, asal daerahnya, kemudian juga mungkin bisa dijelaskan sudah pernah belajar bahasa Arab atau belum, di ya biar nanti harapannya kalau ternyata sudah pernah belajar bahasa Arab semua, kelasnya bisa berjalan lebih cepat. Ya untuk perkenalan nanti bisa silakan on cam sebentar nih. Ya, hanya untuk perkenalan saja. Nanti boleh off cam lagi. Ya, begitu juga ketika dars nih. Ya, ketika dars nanti boleh off cam. Tapi Ana rekomendasikan untuk off cam juga. Harapannya biar koneksinya lebih ini, atau ya koneksinya lebih stabil. Apa yang disampaikan jadi lebih baik, ya, tidak terpotong-potong. Ya, mungkin perkenalan singkat dari Anda begitu saja nih. Ya, namanya Yogi. Ya, biasa dipanggil Mas Yogi. Ya, Mas Yogi juga boleh. Panggil Ustadz Yogi juga boleh. Baik, kita urut saja ya dari partisipan ini. Kita mulai dari Anas Baihaqi. Monggo bisa perkenalan. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Perkenalan Ustaz ya. Nji. Afwan Ustaz, mungkin Anda agak kurang fokus karena ada kelas bahasa Arab di tempat lain juga yang kebetulan bersamaan Oh, Zoom, Masya Allah. jadi agak kurang konsen. Ya, saya Anas Wihati dari Lombok Ustaz, NTB. Eh, Pengalaman bahasa Arab, pernah belajar di apa di Yayasan Al Insan Surabaya. Kitab Durusulullah sekarang ada di jilid kedua, Ya, dars ke-14. Jadi memang sedang belajar nahwu begitu.
mungkin mencoba opsi lain dari sumber lain yang harapannya bisa memperkaya keilmuan saya di bahasa Arab begitu. Ini dipanggil Anas begitu ya biasanya. Ya, Rob, kurang Dipanggil jelas. Anas Panggil biasanya. Anas saja. Iya, Anas. Ya, baik. Barakallahu fikum, Anas nih dari Lombok. Insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Kita lanjut ke berikutnya. Jamil, monggo Jamil. Ini dulu pernah belajar dengan Ana ya, Jamil. Bertemu lagi, insyaallah. Nah, Ustadz. Perkenalkan, nama Ana Akilah Jamil Rahmizah. Pengalaman belajar bahasa Arab di pesantren intensif. Ana dari Cikarang, Ustadz. Ya, insyaallah. Jamil, bertemu lagi. Nah, Sedang Ustadz. di mana sekarang, Jamil? Sedang di rumah. Di Cikarang. Nah, Ustadz. Ya, insyaallah. Ya, Jamil nih, bertemu lagi ya. Semoga aman saja ya dengan Ana. Semoga betah saja. Ya, insyaallah. Ya, cukup ya, Jamil. Semoga Allah mudahkan. Berikutnya kita Bayu Prasetya. Perkenalkan, nama saya Bayu Abdulliansyah Prasetya. Mungkin kesibukannya sedang menjadi mahasiswa domisili di Bandung. Lalu untuk pengalaman belajar bahasa Arab mungkin hanya di sini aja, di online, di Ma'had Umar bin Khattab ini. Dari Ya, Nahwu 1 sampai 2. Mungkin selebihnya ada sih, tapi saya pernah belajar kitab Jurumiyah, tapi itu juga belum tamat sih karena kesibukan dan lain hal gitu. Seperti itu. semester berapa, Bayu? Sekarang kebetulan semester 4, Ustaz. Semester 4 nih. S2 Ya. atau S1? S1. S1. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Amin. Allahumma amin. Kita lanjut ke ini Pak. Ada Pak David sepertinya. Kalau tidak salah, Pak David. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buka kamera, Ustaz. Ya, monggo kalau bisa. Oh, ini kameranya. Ya. Ya. Kameranya sini, layarnya sini, kamera di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana David Basrianto. Sudah berkeluarga, punya 3 anak, domisili di Padang, kerjaan dagang. Gitu ya, Ustaz? Ya, sepertinya sudah pernah ketemu ya gitu Pak Iya, David. 1-2 kan sama Ustaz. Oh iya, Masya Allah Pak Yang David. 2 tinggal, ya sempat tinggal kelas. Alhamdulillah sama Ustadz Reza kemarin naik Oh, kelas Masya lagi. Allah. Ya, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya Ustadz, Pak David. amin. Ya, baik, kita lanjut ke terakhir. Pak Syafi'i, Pak Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Syafi'i ya. Bisa dipanggil Pak Syafi'i, mungkin dari usia udah kepala 5 kemarin. Untuk pengalaman belajar bahasa Arabnya, Nahwu dasar 1 dan 2 di MUBK sama Ustadz Reza. Alhamdulillah. Dan untuk domisili di Bantul, Yogyakarta, Ustadz. Oh, Bantul. Mungkin Pak David kemarin tuh satu kelas ya kalau nggak salah, Pak. Waktu Iya, Nahwu jilid 2. 2 ya, Pak. Ketemu lagi, Pak. Iya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, Pak Syafi'i. Bisa ketemu lagi untuk menunggu di Nahwu tinggalnya. Alhamdulillah udah dimulai. Di tengah kesibukan Ustaz, jadi ya alhamdulillah masih Allah beri taufik untuk bisa melanjutkan lagi belajar bahasa Arabnya gitu. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Semoga diberikan keistiqomahan ya. Nah, Pak mungkin Syafi'i. itu aja Ustaz. Amin. Ya, barakallahu fikum ikhwah. Jadi sekilas nih perkenalan singkat pada malam hari ini. Ya mungkin untuk pemanasan sesuai silabus
materi malam ini adalah murojaah. Ya seperti yang kita akan singkat saja. Tapi sebelumnya Ana sampaikan nih, yang belum ya, yang sudah pernah dengan Ana biasanya, ya insya Allah sudah tahu nih bagaimana prosesi kelas Ana. Jadi biasanya Ana sampaikan sepotong dua potong materi, nanti kemudian langsung Ana buka sesi tanya jawab. Jadi sesuatu yang dibingungkan, harapannya bisa langsung dikelarkan saat itu juga. Jadi jangan malu ya, jangan ditahan-tahan untuk bertanya. Karena ya belajar bahasa Arab nanti satu dan yang lain nanti saling bersambungan. Jadi kalau kebingungan di awal tidak segera ditanyakan, tidak segera diselesaikan, nanti malah makin hilang fondasinya, malah makin hilang, makin bingung, makin belajar malah makin bingung. Jadi harapannya bisa langsung segera ditanyakan untuk materi-materi yang eh, masih dibingungkan seperti itu. Jadi, dan Anda sangat terbuka dengan pertanyaan. Misal kita masuk ke pertemuan kelima, keenam, antum bingung materi pertemuan ke-1, antum coba tanyakan lagi. Insya Allah tidak mengapa, ya. Sangat tidak mengapa. Itu termasuk hak antum sebagai santri atau sebagai tolab. Jadi silahkan untuk bertanya. Ya sebagaimana yang Nggih. saja karena dari Afwan, ada yang bisa dengar suara Pak Syafi'i tadi? Putus-putus, Pak. Iya, putus-putus Suaranya Pak nggak Syafi'i. jelas, Ustaz. anak off kan videonya Oh iya, nggih, jaringannya monggo. kurang baik di sini. Ya, monggo silakan di off kan nih kamera. Afwan. Ana juga izin off cam. Nah, Ya, seperti yang Anda sampaikan tadi, selama deres boleh nih untuk off cam. Ya, dan mungkin Anda anjurkan untuk off cam biar koneksinya nanti tidak ya tidak terputus-putus ya. Materinya dapat tersampaikan dengan baik. Ya, mungkin untuk pembuka kita kurang lebih hanya demikian ya, Pak. Mungkin kita bisa langsung masuk ke materi kita. Bisa mulai dibuka kembali kitabnya Al-Miyasar fi Al-Nawawi yang ditulis oleh beliau Al-Ustaz Aceh Zakaria rahimahullah ta'ala. Tidak semuanya kita baca ya, mungkin hal-hal yang penting untuk Anda ingatkan atau untuk dimurajaah adalah yang pertama tentu berkaitan dengan jenis-jenis isim, anwa'ul isim. Nah, begitu juga tanda i'rabnya. Mengapa? Ya, karena kita sedang berada di tahap mansubatul asma, jadi jenis-jenis isim yang mansub jangan dilupakan ya. Jenis-jenis isim yang mansub jangan dilupakan, bukan jenis isim ya. Kalau isimnya semuanya kurang lebih yang mansub ya, selama mu'rab. Tanda-tanda mansubnya isim jangan dilupakan sama sekali. Nah, basicnya tanda mansubnya isim ya, dengan fathah ya. Dan dengan fathah, contohnya pada isim mufrad nih, maksudnya adalah dengan fathah waladan. Marfu'nya waladun, mansubnya waladan, majrurnya waladin. Nah, di mansubatul asma ini nanti kita akan berkutat berkaitan dengan kapan isim itu dituliskan dalam kondisi mansubnya, atau alasan-alasan penyebab-penyebab yang menjadikan suatu isim harus dituliskan, harus dibaca dalam kondisi mansub. Dan tanda mansub salah satunya adalah dengan fathah. Itu isim mufrad. Di samping fathah ada juga dengan alya ya. Contohnya di isim musanna. Contohnya waladani untuk marfu, tandanya alif. Kemudian waladaini, tandanya alya untuk masuk, begitu juga majrurnya waladaini dengan alya juga. Kemudian ada juga yang menggunakan ya nih. Yakni jamak muzakkar salim, bedanya adalah di bunyinya nanti. Kalau musanna nanti
bunyinya ani atau aini, sebelumnya itu harokannya fathah. Kalau jamak mudzakkar salim, maka huruf sebelum ya-nya nanti kasroh. Untuk mansubnya. Contohnya di antara ada muslimuna untuk marfu dengan wawu, muslimina dengan ya untuk mansubnya. Itu juga majrurnya juga dengan ya. Kemudian ada juga yang menggunakan kasroh. Biasanya kasroh di majrur, ini kasroh di mansub. Jadi perlu diingat-ingat. Nah, setiap isim memiliki ciri-ciri masing-masing, tidak bisa dipukul rata. Ada pada isim jamak muannats salim, yang marfu'nya dengan dhammah muslimatun, mansubnya dengan kasroh muslimatin, itu juga majrurnya dengan kasroh muslimatin. Dan ada juga jamak taksir di mana tanda i'rabnya sama seperti bentuk mufradnya, kecuali jamak-jamak taksir yang mengikuti wazan tertentu, seperti itu muntahal jumuk. Muntahal jumuk dia ghairu munsharif. Jangan lupa ini ghairu munsharif, maka majrurnya tidak bisa di cover. Contohnya masa jidu, masa jida, dan masa jida. Dalam jamak taksir yang ini, yang bukan suyuh muntahal jumuk, maka tanda i'rabnya sama seperti mufradnya. Contohnya auladun dengan dhammah, nah, mansubnya au dan dengan fathah juga. Majrurnya dengan kasroh auladin sama seperti isim mufrad. Kemudian ada asmaul khamsah, isim-isim yang 5 ya. Isim yang 5 ini adalah 5 isim yang tanda marfu, mansub, dan majrurnya sama, wawu, alif, dan ya. Ya. Loh, jamak mudzakkar salim ini muslimuna juga marfu'nya dengan wawu ya. Memang dengan wawu, tapi mansub dan majrurnya dia ya mansubnya dengan ya, ya mansubnya dia dengan ya, bukan dengan alif. Makanya dia tidak termasuk dengan asmaul khamsah. Jadi benar-benar harus wawu, alif, dan ya untuk masuk kategori asmaul khamsah. Dan yang masuk kategori tersebut ya benar-benar hanya ini saja. Apa saja? Abuka, huka, amuka, huka, dan zumalin. Bapakmu, kemudian ahuka, saudara laki-lakimu, amuka, saudara iparmu, dan fuka, mulutmu, dan zu, pemilik sesuatu. Kemudian ada juga isim maksur, dia maksudnya dengan fathah muqaddar, fathah yang ditakdirkan. Sejatinya ada, sejatinya ada, namun karena dia akhirnya alif tidak bisa menerima harokat, maka ya tidak nampak, tidak bisa muncul sebatas ditakdirkan ada. Marfu'nya dalam dhammah muqaddarah, majrurnya dengan kasrah muqaddarah. Kemudian ada al-manqus. Nah, al-manqus ini mirip dengan al-maksur, bedanya untuk mansubnya dia menjadi fathah zahirah. Fathah zahirah. Kemudian yang terakhir ada ismul ladzil yang sorry, isim yang tidak bisa menerima tanwin atau kasrah. Ya, maksudnya dengan fathah. Apa pentingnya murojaah ini? Karena ya kita sebagaimana sampaikan tadi, kita sedang masuk pada bab mansubatul asma. Kita akan fokus pada isim-isim yang ada di tengah ini, yang mana memiliki tanda masuk-masuk tertentu dengan fathah, dengan ya, dengan kasroh, dan lain-lainnya. Jadi misal nanti bahasanya mansubatul asma, ro'a itu aku melihat seorang anak laki-laki. Ya. Kalau aku melihat seorang anak laki-laki itu sebagai objek. Nah, objek dalam bahasa Arab dia kondisinya mansub. Karena dia mansub, maka nanti tidak boleh dituliskan dalam kondisi marfu'nya. Ro'a itu waladun itu tidak boleh, harus digunakan yang mansub. Ro'a itu waladan.
Aku melihat orang anak laki-laki dan lainnya. Kemudian di samping itu nanti karena suatu yang mansub itu bisa mengenai dhamir juga, ikhwan. Nah, nanti jangan dilupakan nih. Setiap dhamir ketika dia menduduki kedudukan yang mansub, ya harus diposisikan sebagaimana ketika dia menduduki tempat yang mansub. Sedangkan dhamir untuk bentuk marfu, mansub dan majrurnya dia memiliki bentuk sendiri. Ya. Contohnya di sini nanti huwa menjadi hu. Misal aku melihat dia seorang laki-laki, maka nanti tidak boleh ro'aitu huwa, tapi ro'aitu hu. Kenapa? Karena dia seorang laki-lakinya, dia sebagai objek yang dilihat. Dalam bahasa Arab, objek adalah maf'ul bi. Nah, maf'ul bi harus dibaca dalam kondisi mansubnya. Tidak boleh ro'aitu huwa, harus ro'aitu hu. Ini berlaku untuk yang bawah juga. Yang berbeda nanti adalah huwa, hiya. Kemudian anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Kemudian ana dan nahnu. Untuk huma, hum. Huma dan huna nanti sama antara rofa dan stopnya. Insya Allah ini juga sudah sudah dimengerti juga. Sebatas murajaah saja untuk sesuatu yang mansub. Kemudian yang tidak kalah penting juga nanti berkaitan dengan mudzakkar dan muannats nih, karena apa istilahnya, mansubatul asma nanti akan berkaitan erat dengan ya fiil-fiil, ya meskipun tidak semua, tapi basicnya nanti berkaitan erat dengan fiil-fiil. Maka perlu diingat juga berkaitan dengan gender, al-mudzakkar wal muannats. Berapa mudzakkar wal muannats, ikhwah? Ada yang ingat halaman berapa? Oh, di sini halaman 37. Halaman 33. Al-mudzakkar wal muannats nih. Nah, ini yang tidak kalah penting untuk di murjaah. Sebentar. Ya, belum nih. Di level 3 ini belum mudzakkar muannats nih. Ya, berarti ya maksudnya sudah dipelajari di level sebelumnya. Nah, ya tadi ya, karena berkaitan dengan fiil-fiil harus menyesuaikan gender, nanti perlu diingat juga terkait dengan mudzakkar dan muannats ini. Pada dasarnya semua isim-isim itu gendernya mudzakkar ketika tidak dijumpai ciri-ciri di bawah ini, anwa'ut ta'nis ini. Ya, di antaranya yang pertama adalah makana alman mu'annatsun. Pertama adalah nama perempuan. Yang namanya nama-nama perempuan ya sudah pasti untuk perempuan. Fatimah, Maryam, Zainab, dan lain-lain. Jadi ketika untuk menjumpai ini dalam konteks fiil nanti, dan ketika dia menjadi fa'il, maka harus disesuaikan gendernya. Misal Fatimah menulis surat, ya tidak boleh kata Fatimah itu arisalata, fiilnya harus diberikan tanda tanis. Katabat Fatimah itu arisalata. Berlaku juga untuk bawah-bawahnya. Tanis yang kedua adalah mafihi ta'atun marbutoh, yang di dalamnya ada tak marbutoh. Kecuali untuk nama-nama yang memang untuk laki-laki. Abu Hurairah sama. Contohnya madrasatun, sekolah, min sahatun, masuk, alat untuk mengusap, bisa pel, bisa penghapus, bisa kain seka juga, ada juga sebut foto. Kapan? Akhirnya takmar. Kemudian
Yang ketiga ada ma fihi alifu ta'nis maksurah. Jika di bagian akhirnya ada alif ta'nis maksurah, ya, alif bengkok nih. Dia sifatnya ziyadah untuk mengubahnya ke bentuk mu'annas. Ya, jadinya dia ada bentuk mudzakarnya. Sughra bentuk mudzakarnya az-zuhur. Kubra bentuk mudzakarnya akbar. Yumna bentuk mudzakarnya ayman. Tambahkan alif ta'nis maksurah untuk menjadikannya ke bentuk mu'annasnya. Dan yang keempat ada ma fihi alif ta'nis mamdudah. Konsepnya sama seperti atasnya, bedanya bentuknya di sini adalah alif dan hamzah di belakang. Alif dan hamzah di belakang. Sauda'u, sauda'u artinya hitam. Nah, bentuk mudzakarnya adalah aswadu. Mudzakarnya adalah aswadu. Contoh lainnya ada baydha'u, ini putih. Untuk mudzakarnya abyadu. Kemudian ada sofra'u, kuning. Bentuk mudzakarnya asfaru. Dan yang kelima ada madana mu'annatsan majazian. Ya, mu'annas majazi. Ya, mu'annasnya itu sifatnya majazi. Ada 3 kelompok nih dalam mu'annas majazi ini. Pertama organ-organ yang berpasangan. Kemudian ada juga benda-benda langit. Kemudian ada benda-benda yang ada tapi tidak nampak. Contoh organ atau bagian tubuh yang berpasangan apa? Di sini ada yadun dan ainun, tangan dan mata. Berpasangan kiri dan kanan. Maka dia dianggap mu'annas. Kemudian ada benda-benda langit, contohnya syamsun, ya, najmun, matahari, bintang, dianggap mu'annas. Nah, kelompok yang terakhir tadi ada yang ada tapi tidak nampak, contohnya ya nafsun, jiwa. Ya, jiwa itu ada, tapi apakah nampak? Apakah kita bisa melihat? Tidak bisa. Ini dia ada tapi tidak nampak. Contoh lainnya ada rihun, angin, atau sautun, bunyi. Itu nanti ya dianggap sebagai mu'annas. Kemudian ada jamak taksir nih, ya, seluruh jamak taksir nanti dianggap mu'annas nih. Contohnya rusulun, ada arjulun, ada a'yun. Rusulun, ya, ini para rasul. Dan ada arjulun nih. Ya Pak, laki-laki atau kaki. Udah ada ayun, mata. Nah, terkait ini nanti ya apa istilahnya agak diberi tanda tanya juga ya terkait jamak taksir, karena di beberapa ayat nanti sebagian lafaz disandingkan dengan dhamir yang mudzakkar, sebagian lafaz disandingkan dengan dhamir yang mu'annas nih. Jadi apakah dia mutlak seluruhnya mu'annas? Ana rasa jawaban yang paling tepat adalah yang dianggap mu'annas adalah hanya bangunan katanya saja. Ini bangunan katanya saja yang dianggap mu'annas. Kemudian yang ketujuh ada huruf-huruf ya. Entah hijai, entah hijai, entah maknawi. Ba, fa, fi, min, ila, inna. Dia dianggap mu'annas. Kemudian ada nama-nama Qur'an, nama-nama wilayah. Mesir, Jakarta, dan Bandung. Ya kurang lebih itu ya, yang perlu diperhatikan nanti berkaitan dengan mansubatul asma. Ya meskipun nanti pada dasarnya yang mendasar tadi berlaku juga untuk marfu'atul asma dan majruratul asma nih. Tapi karena kita yang bahas pada mansubatul asma, kita fokus pada bab tersebut. Kemudian di samping itu nanti mansubatul asma juga akan berkutat di seputar tasrif nih. Tasrif istilahi. Ya. Jadi untuk mansubatul asma nanti akan banyak menggunakan antara isim fa'il dan isim maf'ul.
Ya meskipun tidak semua. Dan juga masdar. Di ini nanti perlu untuk dimurojaah dulu, diingat-ingat dulu juga. Ya meskipun untuk sulasi mujarad bentuknya relatif sama. Kecuali untuk wazan yang keenam yang sedikit beda. Ya ini sebatas mengingat saja. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun. Nah, itu juga fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan, dan fa'ilun dan maf'ulun. Dan ada fa'ila yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun. Dan ada fa'ula yaf'ulu fu'lan dan fa'alun. Yang perlu digarisbawahi nanti ya berkaitan dengan masdar. Di sini dituliskan pola wazannya satu ya, tapi pada kasusnya masdar nanti memiliki berbagai macam bentuk. Jadi eh, berkaitan dengan ini nanti harapannya ya bisa sambil membaca-baca, menuliskan masdar, mengoleksi masdar untuk menambah perbendaharaan kata, karena masdar ini akan cukup banyak digunakan, terlebih untuk maf'ul mutlaq nanti misalnya. Bisa juga maf'ul ajli. Kemudian ada isim fa'il nanti beberapa digunakan untuk hal. Kalau isim maf'ul ya sebagai maf'ul, maf'ul bih nanti sering banyak digunakan sebagai maf'ul. Ya, karena di level ini bahasanya adalah masih berkutat di sulasi mujarad, ya, 3 huruf murni. Nah, rasa tidak ada yang perlu banyak dibahas berkaitan dengan ini. Dan rasa bisa dibaca sendiri. Harapannya nanti jika bisa memahami basicnya ini, sulasi mujaradnya, nanti bisa mengaplikasikan juga ya, mencoba menerapkan untuk wazan-wazan yang lain. 7 sampai 22. Jadi nanti bisa dibaca-baca dulu, diingat-ingat dulu bagi persiapan untuk masuk ke pembahasan inti dari mansubatul asma. Meskipun sebagaimana Anda sampaikan tadi, bentuknya relatif sama untuk isim fa'il dan maf'ulnya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan nih, kok. Aku Ustaz mau nanya. Hmm. Saya pernah dengar di materi atau di kelas bahasa Arab yang lain bahwasanya yang mu'annats tadi, kategori isim mu'annats itu jamak taksir itu ada tambahannya Ustaz, jamak taksir goiru akil gitu. Karena kalau yang akil kayak rijal, ruyuf itu kan dia eh, tidak mu'annats Ustaz gitu. Rijalun muzakkar kembali ke maknanya gitu. Ya. Sedangkan kalau dimutlakkan jamak taksir, maka termasuk rijalun ikut mu'annats juga jadinya konsekuensinya seperti itu. Jadi kalau ada referensi apa berdasarkan referensi lain yang saya pelajari, kategori mu'annats yaitu jamak taksir ghairu akil. Ya, sebenarnya di kitab apa Mukhtarot nih nanti tulisan Ustaz Onur Rafiq Gufron, nanti dirinci juga nih berkaitan dengan jamak taksir ini. Tapi berkaitan dengan akil dan ghairu akil nanti ya seperti yang Anda sampaikan tadi, Rasulun ini kan dia jamak taksir, dan kalangan Rasul itu jelas pasti mudzakkar. Nah, di ayat nanti prakteknya ada juga yang menggunakan domir yang mu'annats, ada juga yang mudzakkar begitu. Jadi memang ini iya betul, tidak bisa dimutlakan untuk bahwa seluruhnya mu'annats. Kalau mau melihat sisi mu'annasnya adalah ya dari segi bangunan kata. Misal kita membahas suatu kata, misal ar-rusul gitu. Mahya ar-rusul, apa itu ar-rusul? Ar-rusul huwa ismun jam'ut taksir.
Usul dia adalah isim jamak taksir. Nah, itu menjelaskan bangunan kata. Makanya pakai dia. Ar-rusul dia ism jamak taksir. Di terkait jamak taksir ini memang sedikit goyang. Apakah dia pasti mu'anats atau tidak. Bahkan berkaitan dengan akil atau ghairu akilnya juga. Karena memang ya, banyak ayat dijumpai kadang pakai dhamir yang muzakkar, kadang pakai juga dhamir yang muannats. Ada pertanyaan lain kok? Apa Pak Syafi'i putus-putus nih? Atau mungkin bisa coba diketik saja pertanyaannya Pak. Oh ya, Ustaz. Nah mungkin tidak lagi Ustaz. Ini Ustaz tentang mu'annas majasi Ustaz. Oke, muannats majazi. Batasannya itu gimana Ustaz kalau mu'annas majasi kan seperti tadi kan berpasangan ainun kan. Apakah seperti kaki rijlun itu juga dianggap mu'annas? Ada batas-batasnya lain Ustaz, ada kaidahnya kan mu'annas majasi. Ya, ya berkaitan muannats majazi kaidahnya tadi tidak ada, hanya bisa dikelompokkan menjadi 3 tadi saja. Jadi untuk mengetahuinya ya selama dia anggota dari 3 kelompok tersebut, maka dia termasuk muannats majazi. Jadi betul yang antum sebutkan tadi Pak Syafi'i, rijlun itu juga bagian tubuh yang berpasangan, maka dia termasuk muannats majazi. Di makanan muannasan majazian ini muannasnya sebenarnya hanya ya majazi, jadi dianggap sebagai muannats gitu. Nah, dia memang tidak memiliki kaidah khusus atau ciri khusus dalam katanya. Tapi berpengaruh mutlak Ustaz sama apa? Misalnya didahului fiil itu harus ditambah kalau fiil madi ditambah taknis atau fiil mudhari awal. Iya, jelas nih. Kalau didahului fiil nanti ya fiilnya harus diberi tanda taknis karena dia termasuknya muannats majazi. Nah, kan Apa? Terputus tadi Pak Syafi'i? ketika fiil apa madi mudhari gitu untuk yang muannats majasi. Apa bisa diulang Pak Syafi'i? Terputus-putus Pak. Kalau untuk yang muannats majasi ini apakah dia mutlak harus seperti kalau kondisi fiil madi mudhari ini mutlak harus dikasih Oh ya, tanda apa untuk yang benar? kalau muannats majazi dia mutlak. Mutlak. Oh, nah, Ustaz. Nah, Muannats. ya jazakallahu khairan. Ustaz. Waalaikum khair. Ada Ustaz, Pak David. minta penjelasan muannats majazi itu yang terkait nafsun itu Ustaz. Oh ya, nafsun ini termasuk kelompok sesuatu yang ada tapi tidak nampak. Ya, nafsun, jiwa itu ya ada dalam diri manusia, tapi apakah kita bisa melihat? Tidak bisa. Makanya dia dianggap muannats majazi karena dia itu ada tapi tidak nampak. Begitu juga Iya. rihun, angin. Ya, angin itu ada tapi tidak nampak. Jadi bukan berarti yang mesti berpasangan-pasangan aja Ustaz. Bukan, ada 3 kelompok nih tadi. Benda langit, organ tubuh berpasangan, dan
sesuatu yang ada tapi tidak nampak. Oh iya. Berarti yang ketiga, kategori yang ketiga ini yang absennya. J. Nah, maaf, Sa. Sekarang, Sa. Bisa kan? Waalaikumsalam. Moga ada pertanyaan lagi kok. Ustaz Afwan, J. Eh, terkait dengan hari pertama Senin ini Ustaz, tentang rojaah tasrif sulasi mujarrad. Berarti bentuk masdar itu sifatnya simai maksudnya dari Ya, sulasi mujarrad. betul. Simak. Seperti sajadah ya sujudan sujudan kan masdar padahal kan di situnya mungkin fa'lan ya. Ya, saja dan harusnya. Betul. Simak. Kemudian untuk apa? Hmm, isim makan dari sajadah ya sujudan itu kan berarti kalau berdasarkan wazan ini maka dia masjadun gitu. Tetapi Betul. kenapa kita mengenal masjidun begitu? Mhm. Ya, sajadah yasjudun. Iya, Walau alam ini nanti sajadah. kan isim makannya kan jadi masjadun kalau berdasarkan Mhm. wazan ini. Tapi kenapa tempat sujud disebut masjidun gitu? Apakah itu sebuah pengecualian atau seperti apa? Ya, Anda Ya, rasa memang ya wazan pengecualian, termasuk pengecualian. pengecualian. J. Sajadah sujud. Ya, bahkan ya meskipun tidak mayoritas, nanti memang ada beberapa pengecualiannya termasuk sajadah sujud. Isim zaman isim makannya menjadi isim makannya jadi masjid. Syukran. Ya. Nanya Ustadz, ini kalau yang tasriful istilah di halaman berapa Ustadz ya? Di Nahu ini Pak. Kalau ini di luar kitab. Nanti anak sharing insya Allah pasal istilah ini. Oh, oh di luar Ustadz. Ya, nah Ustadz. Gitu. Ya, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan dari kita demikian dulu ini, Pak. Ya, karena ini masih murojaah ini, atau ya, masih pertemuan pertama setelah program libur cukup lama, saya rasa kita singkat dulu. Penting Anda rasa Dan lanjut. Ya, nanti bisa di hmm, gimana, Pak Syafi? di- untuk Apa nih? Putus-putus, Pak Syafi?
untuk pelajaran yang kita pelajari itu Hmm. silabusnya maksudnya bisa dikirim di grup Ustaz, Oh, gitu. silabus. Baik, ya nanti transkripnya dan silabus ini insya Allah Anda kirim. Heeh. Ya, Nah, Ustaz, jazakallahu waalaikumsalam. Ya, untuk besok, ya insya Allah kita masuk ke pembahasan mansubat nih. Ini berkaitan dengan maf'ul bih. Maf'ul bih itu terjemah Oh, luasnya adalah objek nih. Kita akan pelajari salah satu penyebab isim dibaca dalam kondisi mansub, yakni ketika dia menjadi sebuah objek. Nanti akan ada kaidah-kaidah tersendiri. Ya baik ikhwan, mungkin demikian dulu ya. Nah, ada pertanyaan atau masih Afwan ada Ustaz, pertanyaan? berarti intinya Ustaz, Afwan, intinya sebelum masuk pelajaran ini kita harus memahami pelajaran sebelumnya Ustaz ya. Kan Ya, inti ya, karena ada kaidahnya. betul. Pak Syafik. Heeh. Ya, ya Ustaz. Ya, secara umum pelajaran sebelumnya memang tidak boleh dilupakan karena akan terus berpakai. Tapi ya, yang menurut saya urgent untuk diketahui di murojaah ya tadi tanda-tanda mansubnya isim-isim Mm-mm. mu'rab Iya dan Ustaz. juga terkait Nah, dengan muzakkar dan mu'annas. Itu kalau diulang lagi hafalannya hilang tuh Ustaz. Iya, gitu. Pelan-pelan gitu. Insya Allah bisa, Pak David. Waktu Semoga di level 2 kan ngafalnya itu Ustaz. ya, Insya Allah. Ya, semoga dimudahkan ya. Nanti ya pelan-pelan juga ingat sendiri. Ya, apalagi terkait tasrif ini ya, kalau memang kita bukan belum tempatnya kita mempelajari karena kan fokusnya dipelajari di sorof. Yang sebatas untuk reminder saja bahasanya ada namanya isim fa'il, ada namanya isim maf'ul, ada juga masdar, di mana nanti akan cukup banyak digunakan dalam mansubatul asma. Jadi fokus sama masdar ya Ustaz ya. Kan enggak melebar kita sampai ke hafalan tasrif Ustaz. Enggak. Isim zaman, isim makan, isim alat, ya nanti Iya, soalnya mumet Ustaz kalau ngafalnya Ustaz. ya nanti insya Allah di sorof akan ada waktunya untuk fokus menghafal. Iya. Nah, Ustaz. Ustaz Afan, bagi satu Ustaz tanya. Jadi, Dari level kelas yang ditawarkan di NBK, kan ada Nahu dasar 1, 2, 3, kemudian ada sorof dasar 1, 2, 3. Itu apa berarti sorof dasar 1, 2, 3 itu kelasnya lebih tinggi daripada Nahu 3 ini Ustaz? Atau seperti apa? Atau dia eh, paralel, tidak ada tingkatan? sebenarnya ini tidak ada bedanya ya, antara nahwu dengan sorof. Dua-duanya saling melengkapi, tidak ada mana yang lebih utama. Namun karena di MUBK ini kebetulan menggunakan kitab Muyassar dan Al-Kafi, jalur yang paling tepat menurut Ana untuk dipelajari adalah ke Nahwu dulu, kitab Al-Muyassar, baru ke nanti kitab Sorof Al-Kafi. Tapi Oh, secara lebih fleksibel lagi nanti kalau di MUBK, Ana sarankan ambil persiapan dan Nahwu dasar 1. Nah, sisanya antum bebas mau lanjut ke Nahwu dasar 2, 3 atau mau lanjut ke Sorof juga bisa. Karena di Nahwu 1 itu dibahas basic-basic yang hal-hal yang paling mendasar dalam bahasa Arab. Jenis kata ya berkaitan dengan tanda i'rab kurang lebih demikian. ini Ustaz, syukran jazakallah khair. Waalaikumsalam. Ya, baik ya, mungkin demikian dulu ya pelajaran kita pada malam hari ini. Belum banyak yang kita bahas karena kita memang belum masuk ke materi Mansubatul Asma. Besok kita mulai masuk ke pembahasan ya Mansubatul Asma itu sendiri. Yang pertama yakni maf'ul bih atau objek. Ya, mungkin demikian dulu ya ikhwah dari kita malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan di luar dari nanti boleh nih, sangat boleh ditanyakan via Jabri atau via grup. Nanti insya Allah najwa. Bahkan ketika antum sudah tidak lagi belajar dengan Ana nanti
mau bertanya menambah referensi juga masih sangat boleh. Jika mau bertanya terkait suatu materi. Ya, demikian ikhwan kita akhiri. Allah. Barakallah. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu lagi besok nih di jam dan meja yang sama membahas Insyaallah. pembahasan terkait maf'ul bih. Ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Waalaikumsalam.